Walah, kenapa? Mai ketel. Del, lihat nih. Mama bawa masakan istimewa. Wah, kebetulan mah April belum sarapan. Makanya Mama bawain masakan istimewa kesukaan kamu. Mama tahu, pasti kalian belum masak. Kebetulan tante, Temon juga belum makan. Emangnya Temon mau disuapin sama Tante? Ya enggak tante, maksud Temon sisain dong jatah buat Temon. Halo Mon, cari kesempatan aja. Jatah lo tuh nanti cuci piring. Cuci piring? Terus makannya kapan? Ya kapan-kapan. Tidak amat. Tenang aja, Mon. Tante udah bawain masakan kesukaan kamu. Udang goreng pete. Terima kasih tante. Jangan cuma makasih, Mon. Temon harus ganti 30.000. Sama aja bohong. Itu mah bukan bawain, nitip doang. Habis Tante lagi bokek sih, Mon. Mah, jangan dibiasain bawa sambal udang pete. Emang kenapa, Del? Nanti Temon makan itu otaknya jadi kayak otak udang, beku. Enak aja. Buktinya otak gue encer. Itu mah cairan yang keluar dari kuping loh, Mon. Gue mesti buktiin nih, kalau gue itu pinter dan bukan otak udang. Gue mesti tanya ke orang-orang. Tapi mau nanya sama siapa ya? Gue pinter, gue pinter, gue pinter. Bego, bukan otak udang, bukan otak udang. Mbak Fitri, Mas Temon? kebetulan Mbak Fitri. Kebetulan kenapa, Mas Temon? Temon mau nanya, Boleh, oke. Mau nanya apa sih? Mbak Fitri itu suka cowok yang seperti apa sih? Yang gimana ya? Yang jelas cowok itu mesti punya kepribadian yang sederhana aja, simpel-simpel aja gitu. Kalau soal wajah dan umur sih nomor kesekian, Mas Temon. Jadi wajah sama umur nggak masalah, cuman pribadinya aja. Kalau gitu, Temon masuk kriteria dong. Well, no problem. Yang penting dia punya perusahaan pribadi, mobil pribadi, pesawat pribadi, rumah pribadi. Jangan kayak tetangganya Fitri yang satu itu. Sarumah aja numpang sama temennya. Kalau itu sih saya Mbak Fitri. No. Bukan Mas Temon kok. Itu tetangganya Fitri yang dulu. Tersinggung ya. Enggak. Ya udah Mas Temon, Fitri jalan dulu. Yang penting Mas Temon, dia punya kepribadian yang sederhana. Dah Mas Temon. Sederhana apaan? Itu mah matre. Dan gue juga balik aja. Wah, tumben lo mau baca buku. Pasti buku Kama Sutra ya, Pan? Lihat aja. Lo lihat aja tuh judulnya. Biografi Albert Einstein. Orang pintar sedunia. Oh, lo baca buku itu biar dibilang pintar? Ya iya dong. Daripada dibilang otak udang, sakit hati dah. Lo ngapain sakit hati, Mon? Lo terima kenyataan dong. Emang otak lo otak udang? Atau dibilang otak udang juga, buktinya gue masih bisa bohongin Muklis setiap hari. Ya, Mon. Otak lo sama otak Muklis beda-beda tipis. Beda 0, sekian persen lah. Sebenarnya otak gue gak ada masalah, Del. Lu aja tuh yang sentimen banget sama gue. Hasil survei membuktikan, Mon, bahwa IQ lo jongkok dan otak lo otak udang. Sama si Muklis. Kalau gue otak udang, berarti si Muklis otak apaan dong? Otak udang 2. Kayak film kuntilanak aja. Ada kuntilanak 1, kuntilanak 2. Pokoknya besok gue tes IQ. Biar lo tahu kalau gue bukan otak udang. Percuma, Mon. Lo mau ikut tes 2000 kali juga tetap aja otak lo otak udang. Otak udang juga. Mau tes otak gue kok. Penampilan kayak Albert Einstein gini dibilang otak udang. Si Abdel harus lihat hasil tes IQ gue nih. Maaf, Mbak. Mobilnya mogok ya?
Biar saya bantuin dorong ya. Enggak, Mas. Makasih. Mobil saya nggak mogok kok. Kalau nggak mogok, ngapain diparkir pinggir jalan? Oh, pasti Mbak takut ya kalau saya penjahat. Saya bukan penjahat, Mbak. Saya orang baik-baik. Enggak, Mas. Saya nggak takut penjahat kok. Dan mobil saya juga nggak mogok. Ya terus kenapa? Saya lagi jualan mobil, Mas. Dan ini showroom pinggir jalan. Tuh, lihat tulisannya. Dijual mobil second. Iya, saya kira mogok. Mas kayak eksekutif muda deh. Pasti pinter ya. Saya memang eksekutif muda. Saya kerja di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Tapi masih cari sampingan juga sih. Berarti bisa bantuin saya dong. Bantu jual mobil ini. Oh, boleh, boleh. Oke, saya percaya kok sama Mas bisa jualin mobil ini. Ini mobil murah kok, Mas. Dan cepat lakunya. Kalau gitu, saya lapor bos saya dulu ya. Ntar saya balik lagi. Beres, Mbak. Tapi jangan lupa komisinya. Oke, Mas. Siap. Ini, Mas, kuncinya. Cewek baru kenal aja, udah bilang gue eksekutif muda. Pinter lagi. Nggak kayak si Abdel. Ngatain gue otak udang. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Del, temuan kemana ya tumben gak ikut makan? Malu kali mah. Malu sama siapa, Del? Sama sambal udang pete. Kok bisa gitu? Ya dia malu makan sambal udang pete. Temon kan otak-otak udang. Masa udang makan udang? Jangan gitu dong, Del. Kasihan Temon. Dari dulu sering banget sampai sekarang kamu kerjain terus. Temon tuh emang harus dikerjain, mah. Kalau Abdel nggak kerjain, Temon malah sakit. Tapi ngomong-ngomong, Temon kemana sih, Del? Jangan-jangan ngambek lagi. Enggak, dia ikut tes IQ. Katanya mau buktiin kalau otaknya bukan otak udang. Oh, gitu toh, Del. Kirain mama Temon takut ditagih hutang sambal udangnya. Wah, kalau gue punya mobil, pasti Mbak Fitri mau gue ajak jalan-jalan. Mana caranya biar mobilnya cepet laku ya? Oh iya, menurut buku panduan bisnis, senyum itu bisa mendatangkan rezeki. Tapi senyum gue manis apa serem ya? Jangan-jangan orang-orang takut lagi sama senyum gue. Wah, ada pembeli tuh. Harus dilayani nih. Mobilnya dijual, Pak. Ya dijual, Pak. Masa dijemur? Emangnya cucian? Silakan, lihat-lihat, Pak. Gimana, Pak? Bagus kan? Soal bodi mah oke. Tapi kan aku nggak tahu mesinnya, Pak. Jangan khawatir, Pak. Mesinnya awet. Bensin aja irit. Oh gitu ya. Perbandingannya bensinnya gimana? Berapa ya? Oh ya, 1:200. Irit banget, Pak. Berarti 1 liter berarti 200 kilo, Pak. Bisa Bandung PP dong. Yang bener, Pak. Bener, Pak. Tapi harus didampingi. Loh, didampingin pakai apaan? Didampingi mobil derek. Bonggok, tinggal ditarik deh pakai mobil derek. Kan irit bensinnya, Pak. Ah, Bapak bisa aja bercanda. Boleh pinjem kuncinya untuk ngetas mesinnya? Oh, boleh, Pak. Silakan. Pokoknya kalau mobilnya bagus, aku bayar cash and carry. Silakan, Pak, dicoba mobilnya. Saya tunggu sini, Pak ya. Lihat aja. Belum ada 1 jam.
udah laku mobilnya. Lihat Del, gue itu ternyata bukan otak udang, tapi otak gue brilian. Selamat siang, Bu. Pak RT, selamat siang. Ada apa ya, Pak? Ya, ada perlu yang ingin saya sampaikan, Bu. Ada masalah, Pak? Ya, ada sedikit. Oh, masalah uang kas RT atau tugas ronda. Oh, kebetulan Abdel sekarang ada di dalam. Silahkan masuk, Pak RT. Bu, maaf, Bu. Saya nggak perlu sama Abdelnya, tapi sama Ibu, Bu. Betul, Bu. Begini, Bu. Saya kan sudah lama bujangan, Bu, kata orang-orang, alias menjomblo. Pak RT, kok nggak diajak masuk sih, Mah? Iya, Del. Disuruh masuk nggak mau. Silahkan masuk dulu, Pak RT. Maaf, Bu. Saya tiba-tiba kok perut saya mules. Permisi. Assalamualaikum. Pak RT kenapa ya, Del? Kok jadi aneh begitu? Mama nggak peka banget. Pak RT naksir Mama. Pokoknya ada-ada aja sih, Del. Masa orang bau tanah gitu naksir mama? Gak apa-apa, Mah. Kan jadi orang-orang ngadonya gampang. Tinggal ngasih kain kafan sama air kembang. Mana pembelinya? Kok nggak balik-balik sih? Mogok kali. Masa mobil baru mogok? Mas Temon lagi ngapain? Anu, Mbak, lagi nunggu. Nunggu siapa? Nunggu Mbak Fitri. Tumben. Mbak Fitri, temuan boleh nanya nggak? Nanya soal pribadi atau apa nih? Bukan, Mbak. Begini, Mbak. Temen-temen kan bisnis mobil. Terus ada pembeli yang mau beli mobilnya. Tapi ada syaratnya. Mobilnya itu dites dulu mesinnya, diajak keliling-keliling. And then? Sampai sekarang belum balik-balik. Ya gak bakalan balik lah tuh mobil. Tuh orang pasti pencuri. Modusnya sebagai pembeli mobil. Mestinya nih Mas Temon, penjualnya itu selalu berada di samping pembelinya. Kemanapun dia pergi. Mau test drive kek, jangan malah dikasih kuncinya. Itu orang pasti bego banget deh. Otak udang kali ya. And by the way, siapa sih nama temennya Mas Temon itu? Wah, temennya Temon udah meninggal, Mbak. Bagus deh kalau dia udah meninggal. Mendingan meninggal deh daripada otak udang kayak gitu. Ya enggak? Putri duluan ya, Mas. Wah, gua kena tipu. Kabur ah. Mbak Fitri, tunggu, Mbak. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Mon. Wah, tumben lo. Pulang bawa-bawa map. Pasti habis ngelamar kerja, terus ditolak lagi kan? Gue bukan habis ngelamar kerja, Del. Tapi gue habis ikut tes IQ. Terus hasilnya gimana? Di luar dugaan, Del. Sangat memuaskan. Ternyata otak gue bukan otak udang, tapi otak gue otak brilian. Mana, Del? Percaya gue. Yah, Mon, terang aja lo ikut tes bareng-bareng anak SD. Coba lo bareng-bareng anak STM, udah digerinda kali gigi lo, Mon. Ya, terang aja lo otak lo brilian dibandingin anak SD. Yang penting nilai tetap tinggi. Ya nggak bisa, Mon. Lo harus ikut tes bareng-bareng orang dewasa yang kayak gue. Pasti otak lo jadi otak udang. Salah lagi. Terus deh. Jadi sales
yang saya rekrut itu cukup cerdas, Pak. Ya, seperti eksekutif muda. Bagus. Kita memang membutuhkan orang-orang cerdas untuk meningkatkan penjualan kita. Betul, Pak. Ada apa? Sales dan mobilnya hilang, Pak. Tadi ada di sini. Berarti orang itu pencuri dan bukan eksekutif. Itu artinya kamu sudah ditipu sama orang itu. Iya, terus gimana dong, Pak, sekarang, Pak? Kok gimana? Ya kita harus segera lapor polisi. Sambil kita cari sendiri dulu. Iya udah, Pak, ya. Cepat. Jadi kita keliling Tris ya 2 jam sekali untuk mengamankan komplek ini supaya ya suasana aman. Siap Pak RT. Kalau perlu, Lis, setiap sudut akan saya bangun pos penjagaan. Tapi kan saya jaganya sendirian Pak RT. Kalau dibangun 6 pos, berarti tiap jamnya saya harus keliling dan jaga di pos sendirian. Malingnya keburu kabur Pak RT. Oh iya. Satu lagi Pak RT, mengenai kesejahteraan saya gimana Pak RT? Sedang dibicarakan, Klis. Tapi 5 tahun yang lalu Pak RT ngomong sedang dibicarakan. Bapak kayak caleg aja, cuma janji-janji doang. Klis, ini kan instruksi dari atasan, Klis. Ya, saya nih cuman menjalankan tugas. Iya Pak RT. Maaf Bapak-bapak. Bukan maksud saya mengganggu. Sepertinya Bapak-bapak sedang asik ngobrol nih. Ada apa? Begini Pak, saya mau minta tolong tentang ciri-ciri seseorang gitu Pak. Oh iya, silakan. Begini Pak, biar asisten saya saja yang menjelaskan ciri-ciri orang itu. Gini, Pak, Bapak apa ngelihat ciri-ciri orang gigi dan bibir panjang, hitam dekil, pakai kacamata palsu, dan sedikit bego? Itu kan si Temon Pak RT. Oh, saya mengenal orang tersebut. Itu memang warga saya. Terima kasih nih Pak. Gimana kalau Bapak-bapak mengantarkan kami ke rumah orang itu? Oh, Iya, Pak. boleh. Mari. Iya, Pak. Mon, tumben denger intro nggak kepengen nyanyi. Serius amat lo. Ayo jangan gangguin gue, Del. Bener-bener gue lagi serius nih. Kayak gue nggak tahu lo aja, Mon. Waktu SMA juga lo sering begini. Belaga baca buku. Padahal dalamnya buku porno. Tapi gue enggak, Del. Kalau nggak percaya, lihatnya sendiri. Mana ada gambar pornonya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Klis. Hai Del. RT, mau nyari nyokap saya ya? Enggak. Saya bukan mencari mama kamu, Del. Saya antar orang yang mau kepingin ketemu Temon. Mon, ada yang nyari tuh. Wah, pasti orang yang mau beli mobil itu. Bukan Mon. Kelihatannya dia marah-marah Mon. Jangan-jangan cewek yang punya mobil tadi. Aduh, gimana dong, Del? Ngapain nanya gue lo? Itu kan urusan lo. Klis, kamu yang tadi suruh masuk. Siap RT. Bukan perempuan itu. Ini, Pak, penipunya. Oh, jadi ini tampang penipunya? Biar saya jelasin dulu, Pak. Tidak bisa. Mobil dagangan kami sudah hilang dan Anda harus bertanggung jawab. Ya, Pak. Selesaikan di kantor aja. Iya, Anda harus ikut saya ke kantor dan semua yang ada di sini harus ikut sebagai saksi. Bentar, Pak. Mon, emang masalahnya gimana sih? Jadi begini, Del. Gue disuruh jual mobil yang ada di pinggir jalan sama cewek yang itu tuh. Terus ada pembeli yang mau beli mobilnya. Nah, dia bilang mau ngetes mesin mobilnya. Dia minjem kunci sama gue. Lo kasih kuncinya? Ya gue kasih, orang dia mau beli mobilnya. Terus mobilnya dibawa deh. Gue tungguin lama banget ngebalik-balik. Daripada gue pegel, ya mendingan gue pulang aja. Gue salah nggak, Del? Salah, Mon. Nggak salah lagi, otak lo emang otak udang. Mon!
Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Heran. Duduk tuh, kaki di bawah, ini kaki sampai naik-naik ke bangku. Kerjain gua aja, emang nggak capek apa bersihin? Mon, lo kayak pembukaan Sri Mulat. Sekalian bawa serbet di sini, Mon. Ah, ngeledek aja lo. Gua udah bersih aja, tinggal dudukin doang. Bersihinnya males lo. Oh iya bener, bersih. Lagian lo tumben amat, Mon. Bersih-bersihin kursi. Ya siapa tahu aja, Del. Gue bisa dapat kursi. Maksud lo? Ya kayak yang di sana itu, yang diperbutkan 5 tahun sekali. Kursi dewan maksud lo? Heeh. Ya beda, Mon. Ini mah kursi rumah. Beda jauh sama kursi dewan. Bedanya di mana? Kalau kursi rumah, lo dudukin seharian, setahun kek, gak bakal ada yang goyang. Kalau kursi dewan, salah sedikit, lo digoyang. Orang nggak salah aja kadang-kadang digoyang. Sok-sokan lo ngomong dewan. Kayak dewan ngomongin kita aja. Udah, mendingan nyanyi aja. Nyanyi apaan? Ya lagu tentang kursi. Mainnya di mana? Ya di kursi. Kalau main di meja, ntar lagu tentang meja lagi. Oh iya. Tapi lo nyanyinya diri dong, biar semangat. Ya lo intronya aja dulu. Ntar gue juga berdiri. Lihat tukang kursi sedang mengerjakan kursi. Kursi dibuat sesuai pesanan relasi. Dari artis sampai politisi, semuanya pesan di tukang kursi. Itu kursi lipat, kursi males, kursi goyang. Berbeda-beda namanya, tergantung kegunaannya. Itu kursi camat, kursi menteri, kursi raja. Berbeda-beda namanya, tergantung yang dudukinnya. Kursi goyang, goyang, membuat orang bisa sedih, bisa senang, tapi tak bisa digoyang kalau kita banyak uang. Kursi lipat, bisa didapat kalau dekat dengan rakyat. Kursinya bisa disikat kalau lupa sama rakyat. Mau dibuang aja pakai dibersihin sih, Mak. Enak aja dibuang. Ini kan kursi peninggalan engkong lu, Din. Tapi kan udah bulukan. Biar bulukan antik, Din. Ini kursi dulu pernah didudukin jawara. Malahan, kata engkong lu, si Pitung aja pernah ketiduran di kursi ini. Berarti dulu si Pitung tukang molor juga ya, Mak? Bukan dia tukang molor. Tapi waktu dia habis perang lawan Belanda, dia ngaso di sini sambil ngopi sama engkong lu. Terus dia ketiduran di kursi ini, Din. Kursi goyang ini sakti dong, Mak. Bukannya sakti, Din. Tapi kursi ini emang enak banget buat tidur-tiduran. Gitu, Din. Ini boleh cobain nggak, Mak? Boleh. Goyangin. Aduh. Ini anak. Kaki gue main lindes aja lu. Oh, maaf, Mak. Sengaja. Wah, enak banget. Waduh, kayaknya enak banget nih. Woi, gantian dong, Din. Gantian. Gue aja baru duduk. Pelit lu. Lo tuh yang pelit.
Ben. Tolong goyangin dong. Yaudah, habis itu gantian ya. Lu goyangin gua. Oke. Ya ampun, elu Din. Ih, ya elu sih Din. Disuruh pelan-pelan malah ngebut, pakai ngepot lagi lo. Beno tuh, Mak. Goyanginnya kekencengan. Enak aja lu nyalain gua. Udah lu minta kenceng ya gua kencengin. Ben, jadi gantian gak? Ogah. Din, Din. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Hah? Kok kembang gua pada berantakan sih? Pot kembang gua kemana nih? Udin! Ada apa sih, Mak? Ada apa? Ngapain aja lo di rumah? Bobot siang. Lu lihat nih, kembang mak pada berantakan semua, potnya pada hilang. Hilang? Ya iya hilang, masa dia ngumpet sih? Emangnya dia punya kaki apa? Terus gimana dong, Mak? Ya mau gimana lagi? Sekarang cepetan lu komplain ke si Muklis. Enak aja dia, jaga komplek kagak becus, cuma mau makan gaji buta aja. Buta? Aduh, banyak tanya nih anak, cepet lu komplain sana. Komplain apaan sih, Mak? Komplain, Din, komplain. Cepet sana jalan. Ya. Gara-gara maling gue jadi ikut susah. Jangankan cari maling, cari Muklis aja susahnya minta ampun. Klis, panjang umur lo. Duduk. Ya, Din. Din, pokoknya di komplek ini kalau gue yang jaga, gue jamin aman, Din. Aman dari Hongkong. Maksud lo aman di Hongkong? Jauh amat, Din. Maksud gue, aman apaan, Klis? Ya aman dari segala-galanya, Din. Gue sama Mak mau Komplain maksud lo? Iya, Klis. Pakai bahasa yang baik dan benar aja, Din. Bahasa yang baik dan benar gimana, Klis? Contohnya gini, Din. Contoh baik dan benar. Aku dan emak aku mau protes. Gitu, Din. Aku dan Mak aku mau protes, Klis. Jadi kamu mau protes apa, Din? Pot kembang Mak aku ada yang mencuri, Klis. Oh, mungkin emak kamu salah meletakkannya, Din. Bukan salah meletakkannya. Pokoknya aku dan Mak aku minta pertanggungjawaban kamu. Kamu kan petugas keamanan di komplek ini. Kok aku yang bertanggung jawab? Kita berdua, Din. Kan emak kamu salah meletakkannya. Oke, aku yang jawab, kamu yang tanggung. Oh, gitu ya. Ya sudah, berapa aku harus ganti? 300.000 rupiah. Ya. Ini, Din, aku ganti 300.000. Sebelumnya, aku dan Mak aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya, Klis. Ya, Din. Silakan, Din. Permisi. Mari. Kan pot emaknya Udin yang diambil maling. Kenapa aku yang harus ganti ya? Apa salah aku ya? Apa mungkin bahasanya yang salah? Aku jadi pusing. Siapa maling kembangnya, Mak? Ya maling, Pit. Masa emak sih? Tapi tenang aja deh. Si Udin udah mak suruh minta ganti rugi ke si Muklis. Kok si Muklis? Ya soalnya dia yang jagain komplek kan. Jadi dia mesti ganti rugi dong. Mak, Muklis nggak punya duit. Terus, Mak mesti minta ganti rugi sama siapa dong kalau begini? Ya, sama malingnya aja. Gimana sih Mas Udin?
Malingnya aja udah kabur, gimana mintanya? Tenang Mbak Fitri, Mas Udin punya akal buat nangkap itu maling. Hebat. Beneran lu bisa nangkep maling, Din? Bisa, Mak. Ntar malam, pasti malingnya ketangkep. Sekarang, Udin mau cari Ilham dulu ya. Emang si Ilham jago nangkep maling? Kenapa lu gak ajak Muklis aja sekalian? Dia kan penanggung jawab keamanan di komplek, Din. Ilham, Mak. Ilham. Bukan Ilham tukang jual sayur. Sekarang kita tes sampai di mana kesaktian kursi goyang ini. Si goyang siapa nih? Wah, bikin ngantuk nih. Mbak. Ntar ngantuk lagi. Sini. Ya bang, nanggung bang. Nanggung. Minggir. Lumayan obyekan nih. Ada mangsa tuh. Waduh, kursi goyang siapa ini? Ini siapa ya? Pakai aja. Wah, mangsa lagi nih. Hehehe. Kursi goyang siapa nih? Siapa yang naruh di sini ya? Apa ada yang baik ngasih fasilitas sama gua ya? Jangan-jangan punya penunggu pohon ini nih. Mbah, minta maaf mbah. Anak bodong numpang duduk. Boleh ya? Coba dulu ah. Enak juga. Kayak naik ayunan. Gua kadang heran. Kursi di DPR itu bisa bikin ngantuk kalau lagi rapat anggota DPR. Gimana kalau kursi DPR diganti sama kursi ginian ya? Gue jadi ngantuk. Yes. Berarti kursi goyang ini punya kelebihan. Muklis aja sampai tidur. Maling. Mana maling ini? Mana? Malingnya kecebur laut. Maksud lo kecebur laut? Ya kecebur laut. Lu tuh enak-enak tidur. Klis, gimana kursi goyangnya? Enak nggak? Wah, kursi lo ajaib, Din. Baru duduk sebentar, bisa tidur, Din. Wah. Berarti gue nanti pasti nangkep itu maling. Maksud lo, Din? Gue mau nangkep maling pot kembang punya mak gue, Kris. Iya, Din. Ini juga tugas gua, Din. Ayo, Din. Bantu ya? Yuk. Angkat doang. Ayo. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Jadi, kursi goyang ini sebagai perangkap untuk nangkep maling. Pasti ketangkep. Bener, Din. Gua aja duduk di sini sampai ketiduran. Mak setuju. Berarti bener ya. Kursi goyang engkong lu nih ada penunggunya. Makanya dulu si Pitung aja ketiduran di sini. Nah, kalau malingnya kecapean ngambil pot kembangnya, otomatis malingnya bakal tidur di kursi ini. Bener, Ben. Terus dia ketiduran deh. Kalau misalnya nggak berhasil gimana? Kalau malingnya nggak mau duduk? Ya kita paksa. Paksa bagaimana? Kita paksa duduk. Ye, dia kan maling. Kenapa nggak langsung aja kita tangkep? Jangan, Mak.
Kita biarin dulu maling itu masuk. Setelah dia duduk di sini, baru kita tangkap rame-rame. Mas Udin, kita ini mau nangkep maling, apa nyuruh maling duduk di kursi goyang ini sih? Ya kita nangkap maling, Mbak Fitri. Tapi biarin dulu malingnya duduk di sini, baru kita tangkap rame-rame. Iya deh. Au, Puspa. Ya udah. Mana malingnya, Din? Dari tadi cuma kodok doang yang lewat. Kodok? Mana ada kodok, Mak? Siapa yang kentut? Oh, banget. Siapa yang kentut? Yang kompak dong. Udah kompak perasaan. Lu nggak denger apa? Berarti yang nggak siul, yang kentut tadi dong. Enak aja nih, gue disuruh tau. Berarti Madu yang kentut. Kena dulu. Maling. Jangan dong, stop! Kasihan malingnya. Oh, maling dikasihani. Gebukin terus sampai pagi. Ayo. Tar. Kita lihat dulu siapa orang ini. Masalah teman apaan sih? Kok digebukin? Lagian lagu lu tuh kayak maling. Maling apaan? Orang tante nyuruh temen nyari Abdel. Si Abdel bawa kunci rumah. Mon.